Saudara Ben Patinama. Dan kepada Bapak Leo yang boleh membawa kita sebagai liturgos pada sore hari ini juga. Tuhan Yesus memberkati juga di dalam tugas pekerjaan, di dalam rumah tangga, teristimewa di dalam pelayanannya. Dan terima kasih merangkap sekaligus sebagai host pada sore hari ini. Dan kepada seluruh bapak-bapak yang sudah mengambil bagian, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apa yang kita lakukan pada sore hari ini, biarlah itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah lewat firman nanti boleh menguatkan kita semua, terutama kita dalam menghadapi kondisi pandemik yang luar biasa saat ini. Semoga kita kaum bapak semua diberikan kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Ya, terima kasih Pak Lazarus. Kaum Bapak sekalian, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan bersama-sama menaikkan Mars PKB. Mohon maaf sebentar. Persekutuan seluruh GPI dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, lakukan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tertawa. Dengan sabar dan rencana, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan, ini dan selama-lamanya. Sekarang marilah kita menghadap Tuhan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Nya di dalam dan melalui ibadah ini. Kita kembali memuji Tuhan dengan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 15. Sudah
syukurmu kau nyata di jalan hidupku seluruh. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berada di dalam surga, puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kasih setiamu yang senantiasa boleh menyertai dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih juga ya Tuhan untuk perkenan yang sudah Engkau berikan kepada kami kaum Bapa, sehingga kembali dapat bersama-sama melalui Zoom ini untuk beribadah ya Tuhan. Ya Tuhan, pimpinlah kami dari awal hingga akhirnya nanti ya Bapa, sehingga kami boleh mendapatkan sukacita. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak-bapak sekalian, kita akan bersama-sama membaca Mazmur, yaitu yang terambil dari Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan 5 secara berbalasan. Saya akan mulai. Jagalah aku ya Allah. Sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini. Merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaan. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan mereka yang dari darat. Juga tidak akan menyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang menentukan bagian yang diundikan kepadaku. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat yang ketiga. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami persilahkan Saudara Bianco. Baik, persekutuan Bapak yang dikasihi Allah, sebelum kita memasuki perenungan firman Tuhan kita pada sore malam hari ini, mari kita satukan hati kita mau berdoa, memohon permohonan roh. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk fasilitas, sehingga pada malam hari ini kami dapat beribadah bersama-sama melalui ruang Zoom ini. Kalau sebentar kami akan mendengar, merenungkan sebagian dari firman-Mu, kami memohon Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, hadir di dalam hati dan pikiran kami, sehingga ketika benih firman itu ditaburkan ke dalam hati dan pikiran kami, benih itu dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, kami telah siap mendengar. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Persekutuan kaum Bapa yang dikasihi Allah, marilah kita mendengarkan pembacaan Alkitab yang dibacakan dari kitab
Nehemia pada Perjanjian Lama, ayatnya yang kedua, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-44 sampai 47. Kitab Nehemia, pasalnya yang ke-12, ayat 44 sampai 47, yang begini bunyinya. Pada masa itu beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan, bilik-bilik untuk persembahan khusus, dan untuk hasil pertama, dan untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersukacita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas, karena merekalah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah, mereka dan tugas pentahiran. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Karena sudah sejak dahulu, pada zaman Daud dan Asaf, ada pemimpin-pemimpin penyanyi dan nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Pada zaman Zerubabel dan Nehemia, semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, sekadar yang perlu tiap-tiap hari, dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi, dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat sore. Persekutuan kaum Bapa yang dikasihi Selamat Allah. sore. Saya senang sekali untuk kesempatan hari ini saya bisa hadir sharing bersama Bapak-Bapak semua. Dan tadi sebelum memulai ibadah, Pak Lazarus menyampaikan bahwa biasanya di firman, sepanjang firman, atau di akhir firman, pemberitaan, ada sharing-sharing dari Bapak-Bapak semua. Jadi saya harap nanti setelah pemberitaan firman, Bapak-Bapak bisa menyampaikan atau sharing mengenai apa yang telah disampaikan di dalam pemberitaan firman malam hari ini. Untuk itu, saya akan memulai perenungan firman Tuhan kita hari ini yang sesuai dengan Sabda Bina Umat, diberikan judul Meninggalkan Warisan Berharga. Jemaat Tuhan, terdapat sebuah kisah klasik dari kehidupan seorang keluarga kaya di Amerika 1800-an. Keluarga tersebut adalah keluarga John Pierpont Morgan atau JP Morgan. Dia adalah seorang yang sangat kaya, dia seorang bankir, dia seorang pembisnis yang sangat unggul. Bahkan beberapa catatan menyebutnya sebagai seorang multibilioner, sangat kaya. Dia mendirikan private banks pada tahun 1800-an dan mendirikan sebuah perusahaan industri yang sangat maju pada zamannya. Dia memulai karirnya pada bidang keuangan, bisnis perbankan di New York pada tahun 1850. Dan kemudian ia mendirikan sebuah perbankan yang sangat besar yang bernama JP Morgan & Company. Yang mungkin ada di antara bapak-bapak semua yang tahu bahwa JP Morgan ini sebuah perusahaan perbankan yang besar, ada di seluruh dunia, dan salah satu branch-nya ada di Jakarta. Setelah dia sukses di dalam dunia perbankan, ia kemudian merambah dunia industri. Ia menjadi raja atau menguasai industri perkereta apian di Amerika Serikat pada masa itu sebagai sebuah transportasi massal pertama yang sangat maju pada zamannya. Kemudian ia juga melahirkan perusahaan US Steel. Mungkin ada di antara bapak-bapak juga yang tahu. Sampai hari ini dinilai sebagai salah satu perusahaan yang sangat berhasil di Amerika. Dia sempat juga menyelamatkan Amerika dari kolaps pada tahun 1895 dan 1907. Bisnis yang dibangun oleh Morgan dinilai sangat berpengaruh kepada dunia finansial Amerika Serikat, bahkan hingga sampai hari ini. Cerita muncul di akhir kehidupan Morgan.
yang sejak kecil ia hidup di dalam keluarga Kristen yang taat, ia rajin beribadah, ia adalah orang Kristen, anak muda sejak kecilnya yang taat kepada firman Tuhan. Di akhir hidupnya dikatakan 1 tahun sebelum ia meninggalkan sebuah wasiat berisi tentang warisan yang akan dia berikan kepada keluarganya. Ketika ia meninggal, para keluarga membuka surat wasiat itu dan berpikir bahwa pasti Morgan akan meninggalkan wasiat mengenai kerajaan bisnis yang dibangunnya. Namun ternyata mereka salah. Sebuah petikan dari wasiat Morgan mengatakan, saya bacakan untuk kita semua. Saya menyerahkan jiwa saya ke tangan Sang Juru Selamat yang telah ditebus dan disucikan oleh darahnya. Sehingga dia akan membawa jiwa saya tanpa cacat celah kepada Bapa Surgawi. Karena itu, saya minta agar anak-anak terus mempertahankan dan menjalankan pengajaran mengenai penebusan sempurna oleh darah Kristus yang tercurah, dengan segala tantangan, risiko, maupun pengorbanan pribadi yang menyertainya. Kaum Bapak yang dikasihi Allah, ternyata bagi Morgan, warisan di dalam wasiatnya yang ia berikan kepada seluruh anggota keluarganya bukanlah berbicara mengenai segala hal yang berbau materi. Bukan soal uang, bukan soal harta, bukan juga soal kerajaan bisnisnya yang besar, tapi warisan utama yang diberikan oleh Morgan adalah sebuah warisan iman. Ia mewariskan sebuah kesaksian, yaitu perjalanan iman bersama dengan Allah. Bukan sebuah warisan yang dapat lenyap oleh ngengat dan karat di dunia, tetapi sebuah warisan yang akan membawa segenap anggota keluarganya pada perjalanan dan pengalaman imaniah bersama dengan Allah. Persekutuan Bapa yang dikasihi oleh Allah sama seperti Morgan yang menaruh perhatian besar pada warisan iman, demikian juga Nehemia dan umat Israel pada perikop yang baru saja kita baca. Mereka melihat warisan iman yang sangat besar yang diberikan oleh para pemimpin mereka. Dan itu menjadi hal yang utama di dalam kehidupan Nehemia dan umat Israel. Pada ayat ke-45, firman Tuhan mengatakan, karena merekalah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah, maksudnya adalah orang-orang Lewi, mereka dan tugas pentahiran, demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sesuai dengan perintah Daud dan Salomo. Daud dan Salomo dilihat sebagai pemberi sebuah warisan penting bagi umat Israel. Penulis kitab Nehemia pada ayat 45 melaporkan bahwa orang Israel dan orang Yehuda lebih tepatnya meneruskan warisan yang telah ditetapkan oleh Daud dan Salomo. Siapa mereka? Mereka adalah kedua raja yang dikenal sebagai pengusung utama pembangunan Bait Allah. Daud dan Salomo hidup kurang lebih setengah milenium atau sekitar 500 tahun sebelum Nehemia. Namun di bawah kepemimpinan Nehemia, umat Israel tetap mempertahankan warisan kehidupan peribadahan umat. Pola ibadah dan tata cara ibadah pun tetap mengacu kepada hukum Musa. Umat Israel menerima sebuah warisan yang penting dari Musa, Daud, dan Salomo. Mereka tidak menerima warisan kekayaan atau kejayaan atau kebesaran pada masa pemerintahan Daud dan Salomo. Mereka juga tidak menerima warisan materi yang berlimpah dari masa pemerintahan Musa. Bapak-bapak, mari kita coba melihat sedikit contoh dari sebuah kehidupan Raja Salomo yang terkenal memiliki harta dan kekayaan yang melimpah. Jika kita membuka Alkitab kita pada kitab 2 Tawarikh pasal 9 ayat 13 sampai 25, di sana kita akan menemukan sebuah catatan yang sangat panjang mengenai kekayaan Raja Salomo. Dikatakan di sana pada ayat 13 dan 14, setiap tahun Raja Salomo menerima emas seberat 666 talenta. Dan kalau kita coba konversikan itu kepada konversi hari ini, berapa sih 666 talenta itu? Kira-kira setara dengan 22.664 kg emas, Bapak-bapak.
Jadi setiap tahun Salomo menerima hampir 23.000 kilogram emas. Dan itu belum termasuk persembahan pada raja-raja asing, dari raja-raja asing. Bahkan pada ayat yang ke-20 kita akan menemukan catatan bahwa pada masa Salomo, perak itu tidak ada harganya, karena emas sangat berlimpah di kerajaan Salomo. Ayat ke-22 mengatakan, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Sangat kaya sekali Israel pada masa Salomo. Namun Bapak-Bapak, segala kekayaan yang dimiliki Salomo tidak menjadi warisan bagi orang Israel dan Nehemia setelah mereka pulang dari pembuangan di Babel. Mereka tidak menerima emas sebanyak itu, mereka tidak menerima perak yang sangat berlimpah sampai tidak ada harganya, tapi yang mereka terima dari Salomo, Daud, dan Musa, seperti pada perikop kita, adalah warisan iman. Mereka menerima sebuah warisan iman dan pengalaman beriman dari para pendahulu mereka. Inilah yang menjadi modal utama umat Israel untuk membangun masa depannya pasca pembuangan. Sebuah modal yang tidak dapat hilang di telan waktu dan zaman, tetapi sebuah modal iman yang mereka yakini bahwa itu akan membawa perjalanan iman kepada mereka. Modal yang jauh lebih berharga dibandingkan modal materi semata. Pada ayat ke-44, penulis kitab Nehemia melaporkan bahwa segenap orang Israel dan Yehuda telah siap menerima penerapan hukum Musa setelah mereka hidup 70 tahun di masa pembuangan. Semangat untuk menerapkan hukum Musa melahirkan penghargaan terhadap pelayanan para imam dan orang Lewi. Kalau kita membaca di ayat 44, Bapak-Bapak, pada kalimat yang terakhir dikatakan, sebab Yehuda bersukacita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Kata bertugas diambil dari kata Ibrani amat, yang berarti to stand before the Lord, atau berdiri di hadapan Allah. Penggunaan istilah ini hendak menunjukkan bahwa telah kembali fungsi imam dan orang-orang Lewi di bait Allah. Fungsi yang sebelumnya hilang selama mereka ada pembuangan di Babel. Ibadah dan fungsi imam orang Lewi dan orang Lewi dan para imam di bait Allah menjadi warisan iman yang penting bagi umat Israel. Catatan ini hendak memperlihatkan kepada kita bahwa ibadah bagi umat Israel adalah hal yang penting. Ibadah dilihat sebagai salah satu warisan iman dari para pemimpin orang-orang Israel terdahulu. Ibadah dijadikan sebagai tujuan utama orang Israel pulang dari Babel ke Yerusalem. Maka warisan iman pertama yang diterima oleh Nehemia dan Israel adalah semangat untuk mengutamakan ibadah di dalam kehidupan mereka. Pada ayat ke-47, Bapak-Bapak, penulis kitab Nehemia melaporkan pemeliharaan Allah bagi para imam dan orang Lewi melalui persembahan atau sumbangan dari orang Israel lainnya, orang-orang suku non-Lewi. Persembahan yang telah diatur dalam hukum Musa mengenai kehidupan para imam dan orang Lewi. Catatan ini sangat penting, Bapak-Bapak, karena bagian ini hendak menunjukkan bahwa Allah memelihara dan menjamin kehidupan para pelayannya dari generasi ke generasi. Sekalipun mereka ada di pembuangan, jabatan imam itu tidak hilang, jabatan imam bisa tetap dipelihara meskipun tidak berfungsi secara maksimal. Dan ayat ke-47 menunjukkan bahwa Allah memelihara mereka bukan hanya jabatannya, tetapi juga kehidupan mereka melalui siapa? Orang-orang Israel lainnya yang dijadikan perpanjangan tangan Tuhan untuk memelihara para imam dan orang Lewi. Maka warisan iman kedua yang diterima dan dihidupi oleh orang Israel adalah orang Israel harus menjadi perpanjangan tangan Allah untuk memelihara kehidupan para pelayan Tuhan. Maka kalau di Alkitab terjemahan baru kita, LAI memberi judul Jaminan Hidup untuk para Imam dan Orang-orang Lewi. Di bawah kepemimpinan Nehemia dan Zerubabel, keduanya mendidik orang Israel untuk peduli dan memperhatikan kehidupan para pelayan Tuhan. Tuhan kaum Bapak yang dikasihi Allah,
Lalu apa yang menjadi message, yang menjadi pesan yang dapat kita refleksikan dan kita aplikasikan dari pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini? Ada dua, Bapak-bapak sekalian. Yang pertama, sama seperti Musa, Daud, dan Salomo yang sebagai pemimpin umat mewariskan kehidupan dan pengalaman beriman kepada Allah, marilah juga kita sebagai pemimpin di dalam keluarga mewariskan kehidupan beriman dan pengalaman beriman bagi anggota keluarga kita. Marilah kita menjadi teladan bagi mereka semua. Marilah kita menjadi teladan yang baik, yang menghidupi kasih, yang menghidupi nilai-nilai kekristenan, yang menghidupi kesederhanaan, kemurahan hati, dan bahkan seperti pada hari Minggu lalu, semangat pengorbanan dan saling menolong antara satu dengan yang lain sebagai warisan iman kita kepada seluruh anggota keluarga kita. Saya teringat ketika saya mempersiapkan bahan ini, saya berpikir-pikir, warisan apa yang saya terima dari kedua orang tua saya ya? Karena saya bukan lahir di keluarga yang besar, mewah, begitu, lalu saya ingat-ingat, kalau nanti papa mama saya sudah tidak ada, apa yang mereka wariskan kepada saya ya? Ketika saya merenung itu, saya mengingat satu nilai yang saya rasa itu saya hidupi sampai hari ini. Dulu waktu saya kecil, setiap kali saya pergi ke toko mainan gitu, jalan-jalan karena almarhum papa saya dulu kerja di Palaguna, bapak-bapak. Jadi itu adalah tempat yang menyenangkan bagi anak seusia saya ketika tahun 90-an, banyak mainan, banyak baju-baju bagus begitu. Saya main ke sana dan seringkali saya merengek untuk, mau beli mainan dong. Dan jawaban kedua orang tua saya yang saya rasa itu menjadi warisan penting di dalam hidup saya. Keduanya mengatakan, jangan minta sama papa sama mama. Papa mama itu mengecewakan. Minta sama Tuhan, Tuhan pasti kasih. Hal yang sangat sederhana jawaban itu, tapi jawaban itu saya sering kali dengar berulang-ulang sampai saya hari ini cukup dewasa untuk menghidupi diri, tapi pesan itu menjadi penting bagi saya dan hal itu sangat melekat dalam hati saya sehingga saya mulai berpikir iya ya, berapa banyak keluarga yang harus terpecah, berapa banyak keluarga yang harus berselisih karena warisan yang berupa harta itu yang seringkali membuat ribut. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa ada warisan yang kekal, yang tidak mewariskan perpecahan, warisan yang justru membawa persatuan. Apakah itu warisan iman, keteladanan hidup yang menghidupi bukan hanya sekedar nilai atau prinsip kehidupan, tetapi kehidupan spiritual. Maka itu Bapak-bapak, pesan pertama dari perikop pembacaan kita adalah mari kita memberikan warisan iman, kewarisan keteladanan bagi seluruh anggota keluarga kita, bahkan rekan dan sanak saudara kita. Yang kedua, Bapak-bapak, ada dua warisan yang diberikan oleh Daud, Salomo, dan Musa kepada umat Israel. Warisan yang pertama, Bapak-bapak, adalah sama seperti Nehemia dan orang Israel mengutamakan ibadah dalam kehidupan mereka, marilah kita juga mengutamakan ibadah dalam kehidupan kita. Ibrani 10 ayat 25a mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Kondisi pagebluk hari ini, pandemi hari ini, Bapak-bapak harus kita sadari, memberikan banyak keterbatasan, memberikan banyak ketidaknyamanan. Saya harus mengatakan saya sangat salut kepada bapak-bapak yang sudah berusia cukup lanjut tetapi mau beradaptasi dengan menggunakan teknologi seperti ini. Saya cukup salut untuk melihat ada semangat belajar, buat saya itu hal yang luar biasa dan contoh bagi saya. Dan itulah yang menjadi pesan salah satu warisan iman yang diberikan kepada orang Israel dari para pendahulu mereka. Bahwa di tengah-tengah kondisi pagebluk yang memberi kebiasaan kita beribadah, yang misalnya saja waktu kemarin saya menyusun kata ibadah, lalu saya konsul dengan Ibu Pendeta, saya tanya salah satunya, Bu, biasanya kita ada berdiri dan duduk. Tapi pandemi ini membuat kita Zoom tidak bisa berdiri dan duduk.
Ada banyak perubahan. Ada banyak hal yang berubah di dalam konsep kita beribadah. Tetapi pesan dari Nehemia hari ini, dari firman Tuhan hari ini adalah apapun kondisi peribadahannya, apapun keterbatasan yang kita alami, tidak boleh membuat semangat ibadah kita itu menurun. Semangat beribadah adalah bentuk dari kita mengutamakan Allah di dalam kehidupan kita. Semangat beribadah adalah bentuk laku hidup kita untuk menyatakan kepada Allah, Tuhan, kami nggak bisa hidup tanpamu, kami memerlukan Engkau. Dan peribadahan, dengan mengutamakan ibadah, kita sedang bilang sama Tuhan, bahwa Tuhan adalah tujuan hidup kita. Jika Allah menjadi tujuan hidup kita, Bapak-Bapak, kita mau melihat sisi lainnya, bahwa seringkali dunia mengaburkan tujuan hidup kita. Keberhasilan ekonomi, prestisius atau kebanggaan keluarga, gengsi, nama baik, itu seringkali menjadi tujuan hidup kita. Tujuan utama kita hidup di dunia. Padahal kita tahu bahwa keberhasilan ekonomi, kebanggaan keluarga, bahkan gengsi dan nama baik bukanlah hal-hal yang kekal. Semuanya dapat sirna seiring berjalannya waktu, dan ketika kita Tuhan panggil pulang, tidak semua orang mengingat kita, tidak semua orang mengingat semua keberhasilan ekonomi, kebanggaan, dan lain sebagainya. Maka peribadahan, mengutamakan peribadahan adalah warisan penting dari Nehemia dan umat Israel yang mau kita ajari hari ini. Peribadahan adalah tindakan nyata dari iman kita untuk menyatakan bahwa Allah adalah tujuan hidup kita dan kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Warisan iman kedua, sama seperti Nehemia dan Zerubabel yang menjadi perpanjangan tangan Allah dalam pemeliharaan kehidupan para imam dan orang Lewi, marilah kita juga berpartisipasi dalam pemeliharaan kehidupan para pelayan Tuhan. Hal ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan berjemaat kita masa kini. Kita dapat menjadi perpanjangan tangan Allah untuk memelihara kehidupan para pelayan Tuhan. Dalam konteks gereja kita, GPIB misalnya, kita bisa ikut turut membantu, terlibat, memperpanjangkan tangan kita kepada para pelayan Tuhan di pos-pos Pelkes, di daerah-daerah, para pelayan Tuhan yang kita tahu mengalami kekurangan, kita merupakan kepanjangan tangan Tuhan untuk memelihara para pelayannya. Teladan hidup yang mau membantu dan menolong para pelayan Tuhan ini menjadi praktik warisan iman kedua yang penting yang perlu kita perhatikan dari tulisan Nehemia. Maka Bapak-Bapak, kesimpulannya sederhana. Ada dua. Yang pertama, marilah kita memberikan warisan iman kepada seluruh anggota keluarga kita, sanak saudara, rekan bahkan, berupa teladan kehidupan. Warisan iman yang pertama. Dan kalau belajar dari perikop ini, ada dua jenis warisan yang diberikan para pemimpin orang Israel kepada Nehemia. Yang pertama adalah utamakan ibadah. Apapun yang terjadi, sebisa mungkin beribadah sebagai tanda iman kita kepada Tuhan. Dan yang kedua warisan iman adalah mari kita menjadi perpanjangan tangan Allah untuk memelihara para pelayan. Bapak-bapak, itu tadi dua hal yang menjadi kesimpulan dari perikop pembacaan kita. Untuk itu, hari ini, karena saya bersyukur ada kesempatan sharing, karena berarti saya bisa belajar dari para bapak-bapak yang lebih senior, yang lebih berpengalaman, untuk dari setelah mendengar tentang warisan iman, apa sih yang terlintas atau yang menjadi perenungan bapak-bapak secara pribadi? Saya, waktu dan ruang dipersilahkan. Silakan Bapak-bapak memberikan motivasi, saran, pandangan. Bapak Wibowo. Terima kasih Pak Lazarus. Terima kasih Ya, untuk sama-sama. Bung Patinama ya, yang sudah membawakan firman ini dan benar adanya apa yang tadi sudah disampaikan tentang
warisan imam. Kita tahu bahwa bangsa Israel itu setelah terbuang selama 70 tahun, mestinya hal-hal yang terkait dengan aturan-aturan yang disampaikan oleh Musa itu ada banyak yang dilanggar. Ya, kita baca juga kalau di Maleakhi itu bagaimana dosa umat Israel juga karena meninggalkan aturan dari Musa. Nah, Nehemia mengajak kembali kepada aturan yang memang sudah dibuat, bagaimana kehidupan orang-orang Lewi, jaminan hidup orang-orang Lewi yang tidak memperoleh tanah pusaka dibandingkan dengan 11 suku bangsa Israel yang lain. Nah, kehidupan suku Lewi inilah yang ditopang melalui persembahan, diantaranya salah satunya adalah persepuluhan dari masing-masing suku bangsa yang lain. Dan itu kembali dihidupkan oleh Nehemia dengan menyatakan di sana ayat 45 tadi sesuai dengan perintah Daud dan Salomo. Karena memang kalau kita baca dari 1 Tawari 16 ayat 37 sampai 43 itu bagaimana memang Daud mengatur tentang orang-orang yang ditunjuk untuk tugas-tugas ibadah. Dan itu adalah orang-orang Lewi yang memang hidupnya harus memperoleh jaminan kehidupan. Dan itu dihidupkan kembali oleh Nehemia sesuai dengan aturan yang memang seharusnya dilaksanakan. Dan kalau saya melihat bahwa sesungguhnya ibadah Kristiani saat ini itu akarnya dari sana. Bagaimana bahwa para hamba pelayan dalam hal ini di GPIB ya, para pendeta itu memang hidupnya juga harus dari sana. Itu yang dinyatakan juga oleh pengajaran Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 tentang hak hidup daripada para pelayan firman ya, para penginjil, dan memang yang hidup melayani mezbah. Kita baca dalam 1 Korintus 9 ayat 13-14 itu di sana dinyatakan. Jadi sesungguhnya ibadah kita saat ini adalah memang kelihatannya akarnya dari sana. Oleh karena itu kenapa bahwa umat memang harus peduli untuk menopang kehidupan para warta firman itu. Dan siapa melayani mezbah harus hidup dari mezbah itu. Itu Rasul Paulus katakan dalam Korintus 9 ayat 11 itu. Nah, bagaimana dengan implementasi dalam kehidupan rumah tangga? Tadi juga saya sangat sepakat sudah dijelaskan bagaimana kita harus mewariskan iman kepada anak cucu kita. Saya teringat dengan ayah saya yang beliau mengatakan walaupun dulu masih Muslim ya, dikatakan bahwa beliau itu selalu tiap malam selalu mendoakan anak-anaknya. Gitu. Walaupun saya tidak melihat karena ayah saya walaupun Muslim tapi juga kejawen gitu. Rasanya jarang sekali sholat gitu. Ya, 1 kali aja saya melihat sholat. Saya kadang bertanya, kapan mendoakan anak-anaknya gitu. Tapi saya percaya dan saya yakin bahwa dengan cara beliau saya nggak tahu bagaimana bahwa beliau tiap hari, tiap malam mendoakan anak-anaknya. Nah, demikian pun sesungguhnya kita juga terpanggil demikian. Saya percaya bahwa kita sebagai orang tua pasti ya setiap malam kita mendoakan anak-anak kita. Saya yakin itu sebagai orang tua, sebagai
seorang bapak tiap malam pasti mendoakan anak. Dan keteladanan pun juga memang harus kita wariskan. Kita bersyukur bahwa pada akhirnya GPB Silasi melaksanakan gerakan KBA ya, kelompok baca Alkitab, yang memang itu menjadi program sinodal yang diluncurkan oleh kaum bapak pada HUT 70 GPIB. Jadi tahun 2018. Nah, tahun 2021 ini GPB Silasi melaksanakan itu kelompok. Nah, ini seharusnya mendorong untuk semua kaum bapak itu ikut berpartisipasi di sana. Walaupun yang tidak ikut, saya juga percaya mereka membaca Alkitab. Tetapi terkadang begini, kalau kita membaca Alkitab itu secara sendiri gitu ya, kadang ada rasa malesnya, terkadang muncul itu. Tetapi dengan masuk dalam kelompok kita akan dipacu, kita akan diingatkan. Karena di sana kita harus melaporkan bahwa kita sudah membaca gitu. Sehingga kalau hari ini belum membaca, maka ketika kita buka WA itu kita akan diingatkan, dan itu menjadi support bagi kita untuk kita membaca gitu ya. Dan itulah yang warisan iman yang memang harus ditunjukkan kepada anak dan cucu kita, bahwa memang kita membaca, dan itu juga menjadi suatu keteladanan bagi anak cucu kita gitu loh, bahwa kita mengajarkan itu dan juga kita melakukannya, bukan hanya sekadar mengajarkan, tapi kita sendiri bisa melaksanakannya. Dan itu sangat penting bagi kelangsungan daripada kehidupan iman dari anak cucu dan keturunan kita. Memang yang paling utama dalam kehidupan inilah bagaimana kita mewariskan iman kepada anak dan keturunan kita, agar anak dan keturunan kita sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh yakin, sungguh-sungguh pada akhirnya mereka berjumpa dengan Tuhannya secara pribadi, hingga mereka bisa mengatakan bahwa bukan dari orang aku mengenal Tuhan, tetapi karena aku aku mengenal Tuhan itu, kalau kalimatnya Ayub itu dalam Ayub 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi kita berharap kita mewariskan iman kepada anak kita, maka kita akan berjumpa dengan Tuhannya, sehingga bisa mengatakan bahwa bukan dari kata orang mendengar pengajaran tentang Kristus, tetapi karena mataku sendiri memandang Allah. Melalui apa? Ya, melalui membaca Alkitab itu dan persekutuan. Itu aja mungkin. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bowo, luar biasa. Mungkin dari bapak-bapak yang lain ada yang mau berikan tambahan dari Opa Wangke mungkin? Opa Ya, Wangke. saya kira cukup. Dari saya Pak Lazarus. Ya, silakan Pak Martin. Ya. Terima kasih. Saya minta maaf tadi saya bergabung sedikit terlambat, tapi saya sempat mendengar firman Tuhan. Ya, saya panggil Pak Ben, Saudara Ben? Ya. Ben aja Pak, nggak apa-apa. Ben aja ya. Nanti Pak Ben itu yang satunya lagi, Pak Ben itu. Yang lebih senior. Ada banyak Pak Ben di Silasi. Takut ketukar ya. Baik, terima kasih.
Tadi saya masih sempat mendengar bahwa Nehemia juga memberikan contoh yang baik kepada bangsa Israel berupa memberikan warisan iman. Artinya terutama dalam hal ini peribadahan kepada Tuhan. Nah, yang saya melihat Nehemia itu begitu setia, ya, begitu kokoh imannya, dan juga dia tidak takut dengan semua gangguan-gangguan dari sekitarnya. Nah, permasalahannya dengan ya kita sebagai bapak-bapak kan harus mencontoh Nehemia dalam pembacaan atau dalam perikop hari ini. Permasalahannya adalah kita juga sebagai bapak-bapak, termasuk saya, ingin mewariskan warisan yang baik, warisan iman kepada keturunan saya, kepada orang lain juga, pada anak istri saya. Tetapi permasalahannya kita sering tidak konsisten. Dalam artian ketika kita sudah mencoba untuk memberikan sesuatu yang baik, membaca Alkitab misalnya, tapi kita tidak konsisten di tengah jalan, kita juga seperti tadi dikatakan bahwa kita kadang-kadang ada malasnya. Jadi ada waktu tertentu di mana kita sendiri seperti tidak seperti semangat-semangat di awal. Demikian juga di dalam kehidupan. Dalam kehidupan juga kita ingin mewariskan hal-hal yang baik ke dalam kehidupan. Tapi ternyata kita katakanlah gagal oleh karena banyak tantangan dalam kehidupan ini. Nah, akhirnya kita terus aja maju. Terus misalnya seperti kita membaca Alkitab terus. Padahal kita juga kegagalan-kegagalan kita seringkali tidak perhatikan. Seperti sudah membaca Alkitab, tapi masih kita omong kasar, masih kita berpikiran yang katakanlah jadi malas atau gampang tersinggung dan sebagainya. Jadi ini tidak bisa menjadi contoh yang bisa kita wariskan. Akhirnya ada sebagian juga yang tetap ingin menjadi contoh, ingin menjadi mewariskan, tapi dia tidak merubah sikapnya. Akhirnya terus dia lakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu, jadi berbarengan dengan contoh yang baik yang dia lakukan, misalnya membaca Alkitab. Tapi dia juga kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak pas, baik itu saya ataupun mungkin ada bapak-bapak yang lain juga. Nah, dalam hal ini permasalahannya karena kita sudah terbiasa dengan sikap kita yang tidak berubah dan kita mau menjadi contoh, akhirnya menjadi sepertinya bumerang. Kita suka diketawain, termasuk anak saya juga mentertawakan saya. Ini mau jadi contoh buat orang lain, tapi perbuatannya yang tidak baik masih terus dipelihara. Jadi misalnya saya di rumah baca Alkitab, tapi ke anak-anak masih suka marah-marah atau ngomong kasar, pada istri juga, nah seperti itu. Atau sikap-sikap yang lain. Nah, bagaimana ini kita mengatasi masalah ini? Sedangkan kita ini akan harus mewariskan sesuatu yang baik kepada keturunan kita dan orang lain. Jadi sebab kalau kita teruskan, kita jadi bahan cemoohan, bahkan bukan menjadi contoh yang harus dicontoh, tapi kita dicemoohkan. Kok gitu sih, katanya mau jadi contoh, tapi masih seperti itu, baik dalam kata, perbuatan, atau pikiran. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak Martin masukannya. Mungkin dari bapak-bapak yang lain ada tambahan? Mungkin jangan terlalu banyak dulu Pak, dibahas dulu atau di apa tanggapin baru nanti. Silakan Masukan aja. Saudara
Ben Bianco ditanggapi. Iya, terima kasih Om. Dua hal yang menarik yang saya renungi juga sebenarnya. Saya sekarang ada perspektif dari bapak-bapak sebagai ayah, sebagai suami, dan saya melihat dari sisi anak sebagai anak muda kepada papa saya begitu. Dua hal tadi dari Pak Wibowo aku nangkep mengenai ibadah. Saya senang sekali Pak dengan kutipan 42 itu, karena memang pengalaman bersama dengan Tuhan yang Ayub alami membawa Ayub bukan hanya kepada pengetahuan tentang siapa Allah, tetapi tentang pengalaman bersama dengan Allah. Maka Bapak-bapak, kalau kita membaca kembali Nehemia secara utuh, kita akan menemukan bahwa Nehemia ingin mengatakan bahwa pulangnya Nehemia dari Babel atau Persia itu ke Yerusalem bukan berbicara mengenai penerapan hukum Taurat semata secara letterlux begitu ya, tetapi ini berbicara soal pengalaman berjalan bersama dengan Allah, pengalaman untuk mengikuti Allah. Nah, penekanan pada pengalaman itu menjadi hal yang penting saya rasa untuk kita semua. Yang kedua, dan ini berkaitan dengan yang kedua tadi Pak Martin sampaikan soal konsistensi. Bagaimana kita mau konsisten untuk terus menjadi teladan bagi orang lain, bagaimana kita menjadi konsisten untuk rajin ibadah, membaca Alkitab, apa yang kita omongkan sejalan dengan apa laku hidup kita. Dan harus saya katakan dari saya sudut anak melihat orang tua, ketika orang tua konsisten dalam hal mulut dan laku hidup berjalan bersama-sama, buat saya itu teladan yang luar biasa, yang bahkan kadang saya berpikir, sanggup nggak ya saya kalau punya anak seperti kedua orang tua saya memelihara saya. Kalau nanti saya kemudian hari menikah, sanggupkah saya menjadi teladan bagi anak-anak saya nanti? Dan sharing hari ini membuat saya menarik sih Pak, membuat renungan personal untuk saya tentang pengalaman bersama dengan Allah dan konsisten melakukan apa yang kita omongkan dan yang kita lakukan keduanya sama. Itu kira-kira Pak Lazarus tanggapan dan respon saya sebagai anak kepada bapak-bapak. Terima kasih banyak Saudara Ben Bianco atas tanggapannya. Mungkin cukup ya Bapak-bapak? Atau ada yang mau nambah lagi? Kelihatannya Pak Toleng mau nambah tuh Pak Leo Toleng. Enggak, saya takut digerebek udah lewat jam 7. Enggak Pak, terima kasih. Oke, berarti kita lanjut ya. Cukup. Baik. Aku lanjut ya Pak? Iya, lanjut. Aku lanjutkan. Kembalikan ke host-nya. Terima kasih Pak Lazarus. Aku hanya ingin memberikan satu penutup terakhir untuk sebagai bahan perenungan kita ke depan. Dua hal tadi Bapak-bapak. Yang pertama, warisan iman. Dari saya bahkan perspektif seorang anak kepada orang tua, khususnya kepada bapak, kepada papa saya, pada akhirnya saya menyadari bahwa yang saya harapkan, yang saya butuhkan bukanlah semata-mata warisan fisik dan materi yang bisa hilang seketika. Ketika saya bodoh mengelolanya, hilang. Ketika saya tidak siap menerimanya, saya bisa putus hubungan dengan banyak orang. Tetapi warisan iman itu yang akan menghidupi saya sampai nanti saya bisa wariskan kembali kepada keturunan saya selanjutnya. Dan yang kedua, dua jenis bentuk warisan yang Nehemia tunjukkan. Pertama, mari kita terus mengutamakan ibadah, meskipun mungkin terdengar suara dari azan kepada bapak-bapak di dekat rumah saya ada masjid. Apapun yang terjadi, ada halangan, ada rintangan, ada kesulitan, ada hal-hal yang tidak biasa, itu semua nggak boleh dan tidak bisa mengurangi semangat kita untuk beribadah. Dan yang kedua, mari sebagai jemaat Tuhan, kita mengulurkan tangan kita menyadari bahwa kita dipanggil oleh Allah sebagai perpanjangan tangan kasih
untuk memenuhi kebutuhan, untuk menopang para pelayan Tuhan, baik pelayanannya, baik pribadinya, sang pelayan itu sendiri. Bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kristus menguatkan dan memampukan kita. Amin. Amin. Terima kasih, firman-Nya luar biasa. Menyambut firman Tuhan, kita menyanyi dari Gita Bakti 107 ayat 3 dan 6. Tuhan dalam terang. Di dalam Berjalan di terang. Berjalan di terang. Berjalan di terang. Berjalan di dalam terang. Baik, persekutuan kaum Bapa yang dikasihi Allah, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menaikkan syafaat kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Maha Rahim dan yang Rahimi, kami mengucap syukur kepadamu untuk pemberitaan firman, perenungan firman pada hari ini. Kami mengucap syukur ya Bapak kalau Engkau kembali mengingatkan kepada kami pribadi lepas pribadi untuk mempersiapkan atau memberikan sebuah warisan iman kepada keluarga kami. Sebuah warisan yang bukan hanya berbicara mengenai harta, tetapi sebuah warisan yang berbicara mengenai keteladanan hidup, berbicara mengenai iman, perjalanan bersama dengan Allah. Kami mengucap syukur kalau Engkau mengingatkan juga kepada kami bahwa karena hidup kami bergantung kepada Allah, karena hidup kami bergantung sepenuhnya ke dalam kedaulatan kuasa dan tangan-Mu, maka kami harus menunjukkan ketergantungan kami tersebut dengan mengutamakan peribadahan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa, di tengah keterbatasan, di tengah banyak hal yang tidak biasa yang harus kami lakukan, kami mengucap syukur Tuhan menuntun kami sehingga sampai pada detik ini kami masih bisa beribadah kepada Tuhan, dan ajarlah kami untuk kami terus setia memberikan diri kami untuk terus beribadah kepada Allah. Kami juga bersyukur Engkau mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan memakai kami untuk menjadi perpanjangan kasih Allah kepada para pelayan Tuhan. Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami ada sebagai umat-Mu untuk juga membantu, menolong, menopang para pelayan Tuhan, baik dalam kehidupan pribadi mereka ataupun dalam pelayanan mereka. Karena itu kami mengundang Roh-Mu yang kudus untuk terus berkarya di dalam diri kami untuk mengingatkan semua hal ini. Karena kami ingin berkata sama seperti Paulus yang mengatakan daging ini lemah, tapi memang roh penurut. Tetapi karena di tengah kelemahan kami ini, kami undang Roh-Mu yang kudus untuk terus bersuara di dalam hati dan pikiran kami. Mengingatkan kami mana yang harus kami lakukan dan yang tidak. Mengingatkan kami ketika kami salah. Mengingatkan kami sebelum kami jatuh ke dalam pencobaan.
Kami mengucap syukur ya Bapak. Pada malam hari ini di dalam syafaat kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah kondisi pandemi ini. Berkati para pemerintah kami, para anggota dewan yang terhormat, kami doakan mereka ya Bapak, berikan hikmat, marifat, dan pengertian supaya semua program mengenai pelaksanaan vaksinasi khususnya untuk menyelesaikan pandemi ini dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa bagi Kota Bandung ya Bapak, yang kondisinya hari ini juga tidak membaik. Banyak berita yang buruk yang kami dengar mengenai kota kami, banyak berita yang tidak sedap yang kami dengar mengenai kondisi pandemi di kota kami, tapi kami tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan beserta dengan kota ini. Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan yang akan menyembuhkan. Berkati setiap kami, ingatkan kami untuk terus menjalankan prokes, untuk terus menjalankan protokol kesehatan untuk menjaga orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa bagi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang duduk di kursi-kursi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Tuhan berkati, memberikan hikmat, jadikan mereka garam, jadikan mereka terang, jadikan mereka perpanjangan suara Allah di tengah-tengah pemerintahan bangsa kami. Kami berdoa bagi sinode kami, GPIB, mulai dari majelis sinode sampai majelis jemaat, di pusat sampai daerah. Tuhan berkati, dan berkati para pelayan Tuhan di GPIB yang ada di pos-pos PLS, yang ada di daerah-daerah, bahkan calon-calon hamba Tuhan, baik dari mahasiswa sampai para vikaris. Tuhan berkati supaya semua kami yang menyerahkan diri dalam pelayanan Tuhan ini dapat maksimal sepenuhnya, bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk kehebatan diri, tetapi untuk melayani-Mu. Kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Sili Asih, khususnya persekutuan kaum Bapa di tempat ini, di dalam ibadah ini. Tuhan berkati setiap Bapak-Bapak yang hadir di dalam setiap pergumulan hati, pergumulan batin, pergumulan keluarga, apapun yang harus mereka hadapi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhanlah Bapa juga bagi mereka, Tuhanlah penuntun bagi mereka, Tuhanlah gembala bagi mereka. Di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah aktivitas mereka, kami berdoa supaya Tuhan terus tuntun, menjaga, dan memberkati mereka. Setiap pergumulan yang harus mereka hadapi, kami tahu Tuhan ada di sana dan akan menolong mereka. Terima kasih Bapak. Demikianlah doa kami, dan ya Bapak, demi pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami di dalam kasih Kristus, Tuhan, Juru Selamat dan Juru Syafaat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kaum Bapa yang dikasihi Tuhan, bagaimana pemazmur berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Syukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Maka mari kita pun memberikan persembahan kita sebagai tanda syukur atas segala berkat dan pertolongan Allah di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan persembahan yang kita berikan.
Sambil memberikan persembahan, kita memuji dari lengkap Kidung Jemaat 149 ayat 3 dan 6. Ucap syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi mulia. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari kita bawakan persembahan syukur kita dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat dan anugerah-Mu kepada kami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih bila kami memberikan persembahan ya Bapa. Biarlah semuanya itu dapat menjadi alat untuk menopang pelayanan di gereja kami ya Bapa. Biarlah mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terimalah persembahan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya barangkali ada warta, Pak Lazarus. Barangkali ada warta, Pak. Di unmute dulu, Pak. Ya. Ya, oke. Bulan depan yang kebagian itu sektor 3, pelayan firman Bapak Penatua Pustoyo, terus liturgosnya Bapak Rudiantoro. Ya, mungkin itu untuk ini. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi saya atas nama ketua dan pengurus mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara Ben Bianco Patinama yang sudah memberitakan firman kebenaran buat kaum bapak di Jemaat Sili Asih. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Ben di dalam tugas pekerjaannya, terlebih dalam saat ini melakukan ujian praktik di Jemaat Sili Asih. Biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan dimanapun nanti bertugas Tuhan memberkatinya. Dan juga kepada Bapak Diaken Leo, terima kasih sekali lagi sudah menjadi liturgos sekaligus host pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati juga. Dan kepada Bapak Wibowo, Pak Martin yang sudah sharing, memberikan kita juga firman, biar itu makin menguatkan kita semua kaum Bapak yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pada sore hari ini. Dan kepada seluruh Bapak-Bapak yang sudah mengambil bagian, apa yang sudah ditaburkan boleh menguatkan
iman kita kepada setiap bapak-bapak, terlebih di dalam keluarga kita, dan biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan menjadi contoh di dalam keluarga kita, bahkan di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu aja yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi terima kasih pelayanannya. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, memberkati kita semua. Terima kasih. Kita akan lanjutkan. Baik, persekutuan kaum Bapa yang dikasihi Allah, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah segala hal di dalam kehidupanmu dengan mata yang tertuju kepada Allah. Dan jadikanlah Allah sebagai tujuan hidupmu. Jadikanlah hidupmu teladan dan wariskanlah iman kepercayaanmu pada keluarga, rekan, dan sanak saudaramu. Perjalanan imanmu bersama dengan Kristus Sang Juru Selamat adalah kesaksian bagi dunia. Berjalan dengan juru selamatmu di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri ibadah. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh, Tuhan ku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang besar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Persekutuan kaum Bapa yang dikasihi Allah, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, terima kasih Saudara Ben Bianco Patinama, terima kasih atas pelanconannya. Pak Lazarus. Bentar ya, kami akan berdoa dulu. Luar biasa ya. Iya. Ya, Bapak Leo baru bergabung. Saya sudah ngomong. Saya tadi cari di sana kok nggak ada. Bapak udah duluan masuk kamar. biar cepat katanya, sudah lewat ini waktunya. Ya, baiklah, terima kasih. Ya, Akan saya yang terima kasih banyak Pak Leo untuk kita pelayanannya.
Mari kita berdoa dulu. Puji dan syukur ya Tuhan, kembali kami naikkan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur bahwa semua ibadah ini sudah boleh terjadi dan kami yakini semuanya itu adalah karena penyertaan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih juga untuk Saudara Ben Bianco Patinama yang sudah boleh memberitakan firman pada malam hari ini ya Bapak. Biarlah Engkau memberkati pada saat ini apapun yang sedang dilakukannya di Gereja Sili Asih ya Bapak, khususnya di mana sedang dalam masa tugas prakteknya ya Bapak. Dan biarlah semuanya itu dapat berjalan dengan lancar dan ia boleh melanjutkan studinya ini ya Bapak, sehingga pada akhirnya nanti Engkau boleh membimbingnya. Terima kasih untuk Bapak Lazarus Loja juga yang sudah senantiasa boleh terus bersemangat untuk mendorong kami kaum Bapa ya Bapak, ya Tuhan, agar senantiasa mau rajin bersama-sama beribadah. Biarlah kiranya juga berkati ya dalam kehidupannya, baik di rumah, dalam pekerjaannya, ataupun dalam pelayanannya. Bapak, akhirnya kami menyerahkan segalanya hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ampunilah segala dosa dan salah kami, dengarkanlah setiap doa dan seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima Ya, kasih. Pak Leo, terima kasih banyak. Terima kasih Sudah Om bersedia Lazarus, Om Leo. melayani. Ya, saya yang terima kasih banyak, Ya. Saudara Bianco atas pelayanannya. Tuhan Yesus, Kepala Gereja memberkati ya. Iya. Dan sukses terus untuk studinya. Amin. 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 Mari kita kembali ke ruang itu, kita makan-makan dulu di sana. Ya, kita kembali. Oke. Di download ya Om ya. Ya. Pak Devi. Pak Wibowo, Pak Wenan. Kabar Pak Haji. Alex, Pak Wanta, selamat malam. Ya, terima kasih banyak Bapak-bapak semuanya. Sama-sama Pak Lazarus. Sama Pak Tuhan Ketua. berkati semua, Bapak Andreas, Bapak Amin. Tuhan berkati. Devi, Terima kasih Bung Ben. Bapak Polce, Tuhan berkati. Om Wanta. Kirain sudah disediakan konsumsi sama Pak Martin. Mana Bapak Pendeta Jo, Sasela, terima kasih sudah mengambil bagian. Antoro, bagi-bagi. Bapak itu dia. Terima kasih banyak Bapak Rudiantoro, Pak Martin Tamuno, terima kasih. Terima kasih. Pak Leo lanjut makan. Dan Bapak Ben Hartono, terima kasih semuanya. Pak Polce gimana? Untuk Mantunya Pak udah Martin sehat? yang penting konsisten, kuda jalannya L ya, jangan lurus. Hai. Kadang-kadang bukan L, tapi 7. Boleh juga sih. Kalau L itu berarti Lazarus. Bukan kuda ya. Oke, Bapak-bapak, Pak Leo doa-doa makan. Oh, bener banget. Oke, terima kasih Bapak-bapak sekalian. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Oke, sampai baku dapat lagi. Tuhan berkati. Salam sama Ben Bianco Patinama. Sehat semuanya. Terima kasih Om. Oke. Salam Sama-sama sehat. Saudara Bian. Sehat, Bian. sehat. Berkati, yo, Berkati. makasih.